Shalom, selamat hari Minggu bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Minggu ini, minggu ke-17 setelah Trinitatis, kita sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Sebelum saya membacakan firman Tuhan untuk pada hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini minggu ke-17 setelah Trinitatis tertulis dalam Filemon 1 mulai dari ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita semua, marilah kita mengikutinya di dalam hati. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mungkin kisah Onesimus ini sudah kita ketahui dan mungkin pernah merasakan hal yang sama. Kita bisa berperan menjadi Onesimus dan bisa juga menjadi Filemon. Bagaimana kisahnya? Filemon adalah seorang kaya yang memiliki budak, yaitu Onesimus. Di dalam setiap pekerjaannya, Onesimus memberikan hidupnya untuk melayani Filemon. Tapi di suatu waktu Onesimus melakukan kejahatan. Dia mengambil uang Filemon lalu melarikan diri. Hal ini tidaklah disukai oleh Filemon. Filemon mengadu atau melaporkan Onesimus sehingga dia ditangkap dan dipenjarakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini sangatlah sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sering merasakan ditipu atau dijahati oleh orang lain. Dan kita ingin sekali melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Filemon. Memang setiap perbuatan yang tidak baik, setiap perbuatan jahat haruslah ada konsekuensi. Orang baik akan diberikan hadiah, orang jahat harus diberi hukuman. Bukankah demikian? Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih, di dalam hukuman yang dijalani oleh Onesimus, dia di dalam perikop kita tadi dikatakan bertemu dengan Paulus. Dan ketika itu Paulus sedang berada di dalam penjara. Tetapi di dalam pertemuannya dengan Paulus, tentu Onesimus mengalami perubahan karena Paulus mengubah dia menjadi lebih baik. Onesimus melayani Paulus yang dikatakan tadi yang sudah menjadi tua. Di dalam ketuaannya tentu dia mempunyai keterbatasan. Tetapi Onesimus dipakai untuk melayani, untuk membantu Paulus juga di dalam pelayanannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat dari ketiga tokoh di dalam nats khotbah kita pada hari ini, yaitu Filemon, Onesimus, dan Paulus. Semuanya keterikatan satu dengan yang lain
di dalam hubungan baik antara satu dengan yang lain yang dihubungkan oleh kasih Kristus. Kasih Kristus dinyatakan di dalam Paulus, dan Paulus menyatakan kasihnya kepada Onesimus, dan Onesimus mendapatkan kasih Kristus di dalam persekutuannya kepada Paulus, dan akan mendapatkan kasih Filemon ketika dia datang memohon, menyampaikan surat Paulus kepada Filemon dan mendapatkan pengampunan. Memang di dalam perikop kita ini tidak diceritakan bagaimana Filemon menerima Onesimus di dalam segala kesalahannya. Tetapi kita boleh baca nanti di Kolose bagaimana Onesimus ada bersama-sama dengan Filemon di dalam pelayanan yang sama. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang harus kita pelajari dari khotbah kita pada hari ini. Yang pertama adalah kita mau mengampuni. Itu yang pertama dulu. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang luput dari kesalahan. Mungkin kita bukan mencuri, mungkin kita bukan merampok, tetapi kita melakukan kesalahan yang lain di dalam kehidupan kita. Mungkin kita iri dengki kepada orang lain. Mungkin kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak berkenan kepada orang lain, yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ya, setiap kita punya kesalahan. Setiap kita melakukan banyak kekurangan di dalam kehidupan kita. Tentu di dalam setiap kesalahan kita mau mengubah hidup kita menjadi lebih baik hari lepas hari. Kita mau berubah menjadi lebih baik seperti apa yang diinginkan Tuhan. Lihatlah Filemon, bagaimana dia di dalam kemarahan, di dalam kekesalan hatinya. Tetapi di dalam kasih Tuhan, dia menerima Onesimus. Tentu seperti apa yang dikatakan oleh Paulus tadi, bahwasanya ketika engkau menerima dia bukan karena dipaksa katanya, tetapi karena engkau ingin memaafkannya, karena engkau ingin menerimanya. Melihat membaca surat ini, Filemon diingatkan kembali akan hubungan baiknya dengan Paulus. Bagaimana Paulus melayani dan mengasihi dia. Bagaimana Paulus menunjukkan jalan keselamatan bagi dia. Sehingga Paulus mengatakan supaya engkau menerimanya sendiri, bukan karena dipaksa. Lihatlah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi, Filemon sungguh orang yang berhati emas. Dia tidak dendam, dia tidak menaruh benci, tidak menyimpan akar pahit di dalam hatinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau memaafkan orang yang berlaku jahat, berlaku curang kepada kita? Atau malah sebaliknya, kita tidak akan pernah memaafkannya dan bahkan membawanya sampai mati nanti. Orang Batak banyak mengatakan kan, "Pajupa di tanah rara, tidak ada ampun bagimu." Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Filemon. Paulus mengatakan itu atas keinginanmu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak Tuhan tentu haruslah murah hati, karena kita sudah lebih dahulu menerima kemurahan daripada Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi, karena jikalau kita menghakimi, maka penghakiman Tuhan akan dijatuhkan kepada kita. Lihatlah bagaimana Paulus mengatakan kepada Filemon di lanjutan ayat kita ini, dikatakan di ayat 18 dan ayat 17. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, inilah jaminan yang dilakukan oleh Paulus kepada Onesimus. Tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Wah, luar biasa. Kalau dia punya utang, aku yang bayar. Nah, kira-kira begitu. Itu jaminan yang sungguh-sungguh 100%. Lalu dikatakan lagi di ayat 19, aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Di dalam kehidupan ini kita mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Saling berkaitan, saling menguntungkan satu dengan yang lain.
Ya, Paulus mengatakan Onesimus mempunyai utang kepada dia. Utangnya bukan uang, utangnya bukan harta, bukan materi, tetapi apa? Dirimu sendiri. Filemon mendapatkan pengertian, Filemon mengerti, mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus melalui pelayanan Paulus. Tentu itu harga yang sangat mahal, Bapak Ibu Saudara. Lihatlah, jika dia berutang kepadamu, tanggungkanlah itu kepadaku. Dan itu nanti akan kutanggungkan kembali kepadamu. Boleh kita lihat ya. Jadi memang tidak ada di antara kita yang tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah. Semua kita pasti memerlukan pengampunan dari orang lain, terlebih-lebih daripada Tuhan. Jikalau kita tidak mau mengampuni, jangan berharap saudara mendapatkan pengampunan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu yang kita sebutkan di dalam doa Bapa kami, bukan? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam kasih terus seperti Filemon yang memberikan pengampunan sekalipun dia memiliki kesedihan, kekecewaan. Tetapi karena kasih Tuhan, dia rasa sakitnya, rasa kecewanya diubah menjadi kasih kepada Onesimus. Yang kedua adalah Onesimus. Siapa di antara kita saya katakan yang tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa? Tidak ada. Tetapi siapakah yang seperti Onesimus? Yang berani bertanggung jawab, datang kepada orang yang dia lakukan dosanya dan memohon ampun, memohon maaf. Siapa di antara kita yang berani meminta maaf atas kesalahan kita? Atau malah sebaliknya, kita selalu mencari kambing hitam agar orang lainlah yang bersalah. Kita bebas dari kesalahan itu. Lihatlah Onesimus, perbuatan jahatnya, kesalahannya dia terima, dia tanggung dengan hukuman, di mana dia dipenjara. Semua perbuatan kita ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Yang baik, yang buruk, ada konsekuensinya. Tentu semua perbuatan baik tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Semuanya akan kembali kepada kita di dalam berkat-berkat dan sukacita yang datang daripada Tuhan. Amin. Tetapi sebaliknya, perbuatan jahat, kesalahan dan dosa-dosa itu akan dikembalikan kepada orang-orang yang berdosa di dalam hukuman kematian yang kekal. Oleh karena itu, karena kita tidak luput dari kesalahan, marilah kita datang kepada Tuhan, memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Marilah kita mengubah hidup kita menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang berguna. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus tadi, dia berguna bagiku dan juga berguna bagimu. Hidup kita harus berdampak. Hidup kita harus berguna bagi banyak orang, terlebih-lebih berguna untuk Tuhan. Bagaimana hidup yang berguna bagi Tuhan? Tentu hidup yang mendatangkan sukacita, hidup yang menabur kasih, menjadi berkat bagi semua orang. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat apa yang dilakukan oleh Paulus. Paulus adalah tokoh ketiga di dalam perikop kita ini. Paulus yang di dalam penderitaannya, di dalam kesusahannya, di dalam kesakitannya tidak pernah berhenti berbuat kebaikan, tidak pernah berhenti memberitakan kabar baik yang datang daripada Tuhan di dalam hidupnya. Tidak pernah berhenti. Tidak ketika dia bersukacita saja memberitakan firman. Ketika dia di penjara pun, ketika dia sakit pun, dia terus melayani. Dia terus menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Onesimus salah satu di antaranya. Lihatlah. Inilah teladan yang harus kita ikuti di dalam kehidupan kita. Kapan dan saat di mana kita melayani? Saat di tempat yang nyaman? Saat kondisi kita baik-baik saja?
Tentu di dalam perikop ini kita diajar oleh Paulus supaya tidak pernah berhenti melayani, tidak pernah berhenti berbuat kasih, menaburkan damai sukacita kepada semua orang di dalam setiap situasi kehidupan, termasuk di dalam pergumulan. Inilah tandanya Paulus benar-benar hidup di dalam Tuhan. Paulus benar-benar mencintai Tuhan melebihi dari apa yang ada dia miliki. Semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu kita harus meneladani apa yang dilakukan Paulus dalam kehidupan kita. Kita harus hidup di dalam kasih, tidak memandang rupa, tidak melihat tempat, tidak menunggu waktu yang baik. Tetapi baik atau tidak baik waktunya, teruslah menjadi berkat. Baik atau tidak baik waktunya, teruslah membawa damai di dalam kehidupan. Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah berarti anak-anak yang mendapatkan kasih setia, kasih karunia yang penuh, full dari Allah. Tentu orang yang mendapatkan kasih yang penuh daripada Tuhan, hidupnya harus di dalam kasih. Inilah tandanya kita mengasihi Allah. Jadi tidak cukup mengatakan aku mencintaimu Tuhan, tetapi kita tidak mencintai sesama kita. Ya, mencintai Tuhan berarti kita mau mengorbankan apa saja untuk Tuhan. Hati, waktu, harta kita korbankan untuk Tuhan. Lihatlah bagaimana kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita diajar di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Semuanya hibul, tetapi mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita, demikianlah kita mengasihi sesama kita. Itulah wujud nyata kita hidup di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita pada minggu ini adalah hidup sebagai keluarga Allah. Sebagai keluarga Allah yang mendapatkan kasih karunia keselamatan daripada Tuhan Yesus, tentu kita pun harus menyampaikan kabar keselamatan, kasih, dan damai sejahtera kepada semua orang. Jikalau engkau sebagai Onesimus, datanglah kepada Tuhan, mohon pengampunan daripadanya. Hiduplah di dalam kasih dan jangan berbuat dosa lagi. Jikalau engkau seorang Filemon, bermurah hatilah. Bukalah hatimu untuk memberi pengampunan kepada orang lain, agar engkau diberikan pengampunan yang kekal yang datang daripada sorga. Jika engkau sebagai Paulus, maka engkau harus membawa damai, membawa sukacita, dan menjadi berkat setiap waktu di dalam kehidupanmu. Kuat dan tetap semangat. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Dan jadilah keluarga Allah yang setia. Kita semua bergandeng tangan, bersatu hati, hidup sebagai keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.